wabarakatuh. Saya Almas Amaliana dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGPAU. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya ilmiah saya, yaitu tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak di rumah dan di sekolah di Kampung Cikukulu, Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pola asuh orang tua mempunyai peran yang sangat penting bagi pembentukan karakter anak. Salah satunya ialah karakter kemandirian anak. Anak yang mandiri cenderung akan memiliki hal-hal positif di masa depannya. Dengan begitu, orang tua perlu menanamkan kemandirian sejak dini, karena pada usia ini anak mampu menyerap dengan cepat apa yang ia lihat dan ia dengar dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Adapun rumusan masalah dari karya ilmiah ini, yang pertama yaitu bagaimana pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini, yaitu usia 4-6 tahun di Kampung Cikukulu, Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, bagaimana tingkat kemandirian anak usia dini. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak di rumah dan di sekolah. Dan yang keempat, seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak di rumah dan di sekolah. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam karya ilmiah ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih ialah Kampung Cikukulu, Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, dan sampelnya ialah di RA Darul Falah yang berjumlah sebanyak 30 siswa beserta orang tuanya. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah menggunakan observasi dan kuesioner atau yang selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan untuk melihat apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak di Kampung Cikukulu, Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal ini. Peneliti menggunakan uji linearitas. Dari hasil perhitungan menggunakan software SPSS 22 ini, maka terdapat hasil 0,632 yang artinya lebih dari 0,05, artinya HO ditolak dan HA diterima, yaitu adanya pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak. Sebelumnya, peneliti menggunakan teori pola asuhnya Baumrind, yaitu terdapat 4 pola asuh. Yang pertama autoritatif atau demokratis, yang kedua authoritarian atau otoriter, yang ketiga permisif, dan yang keempat neglectful. Dari hasil penelitian ini, pola asuh autoritatif atau demokratis ini berpengaruh kepada anak, yaitu anak cenderung lebih mandiri meskipun anak tersebut masih berusia 4 tahun, tetapi orang tua memberikan kebebasan dan mendukung anak untuk mandiri dengan memberikan kesempatan untuk melakukannya dengan sendiri, meskipun terkadang tetap harus masih dibantu, tetapi anak ada kemauan untuk mencobanya melakukan sendiri. Sedangkan untuk pola asuh otoriter, anak cenderung ingin selalu ditemani, orang tua terlalu khawatir pada anak, tidak membebaskan atau membiarkan anak berkembang dengan sendirinya. Anak dengan pola asuh ini terlalu bergantung pada orang tua, baik ketika di rumah ataupun ketika di rumah dan di sekolah. Merasa takut salah. Untuk pola asuh permisif, yaitu orang tua cenderung membebaskan anak dengan tidak ada aturan khusus yang berlaku. Orang tua tidak membebaskan anak melakukan apa saja. Anak dengan pola pengasuhan ini memang cenderung mandiri, tetapi ketika anak di sekolah dan tidak ada aturan khusus dari orang tuanya membiarkan anak begitu saja, maka anak akan bebas melakukan apapun dan tak terkendali, seperti anak membuat onar di sekolah atau di lingkungan tempat ia bermain, keluar masuk kelas ketika sedang belajar, bahkan makan dan minum di dalam kelas ketika sedang belajar. Selanjutnya ada pola asuh neglectful. Pola asuh neglectful ini yaitu pola asuh penelantaran. Sama halnya seperti pola asuh permisif, orang tua tidak peduli dengan anak, orang tua cenderung membiarkan anak berkembang dengan sendirinya, maka anak cenderung bebas melakukan apapun, bahkan sering bermain di dalam kelas, membuat onar di dalam kelas, dan juga makan dan minum di luar kelas, keluar masuk kelas ketika sedang belajar.
Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang baik dan seimbang untuk membuat anak memiliki perilaku yang baik dan dapat mengembangkan aspek kemandiriannya ialah pola asuh demokratis. Tetapi, peneliti menemukan dalam penelitian ini, orang tua masih banyak yang menggunakan pola asuh otoriter kepada anaknya sehingga pola asuh orang tua di Kampung Cikukulu, Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal ini masih banyak orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter kepada anak. Dan untuk kemandirian anak di Kampung Cikukulu, Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal ini, setelah melakukan hasil penelitian yaitu kemandirian anak berada pada kategori sedang. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak di rumah dan di sekolah? Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi menggunakan SPSS, yaitu sebesar 14,8%. Artinya, pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak di rumah dan di sekolah yaitu sebesar 14,8%. Kesimpulannya yaitu bahwa pola asuh orang tua ini yaitu memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter kemandirian anak, dan besar pengaruh pola asuh orang tua ini yaitu sebesar 14,8%. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.